Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas R3Z ingin mempresentasikan tema yang kami angkat, yaitu tiket bioskop menggunakan Bluji. Perkenalkan, nama saya Fajri Raimono, NPM 2019 4350 2113. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zabila Randana, NPM 2019 4350 2032. Perkenalkan, nama saya Desti Rahmawati dengan NPM 2019 4350 2093. Jadi, yang pertama kita siapkan SQLite dan diekstrak. Setelah diekstrak akan muncul seperti ini. Dan ini database yang telah kita buat. Lalu masuk ke CMD. Kita ketik CD, lalu kita ke file manager, kita copy lokasi, masuk lagi ke CMD, di sini kita paste, lalu enter. Kita ketik lagi SQLite 3 karena kita sudah membuat database. Di sini kita tulis database yang kita buat, yaitu tiket bioskop .db. Lalu ketik skema, lalu enter. Dan ini database kita, yaitu judul film, tanggal, jam, teater, seat, harga. Setelah membuat CMD, kita tutup CMD-nya. Langsung masuk ke class name koneksi. Nah, di sini ada import java.sql yang berfungsi memanggil Java SQL dari library Java untuk mendukung akses dan pengolahan data dalam database. Dan di sini public class koneksinya yang ini nama program. Static connection mendeklarasikan variabel koneksi. Dan di sini nama database kita yaitu tiket bioskop.db. Dan ini alamat lokasi database kita. Kita compile. Di sini class compile dan no syntax error, berarti sudah berhasil. Oke, jika selanjutnya kita sudah membuat koneksi ke Bluji, dan kita ke input datanya. Kita buka. Nah, ini sudah ada inputannya, yaitu di sini ada import Java Swing, itu untuk memanggil Java, dalam library Java untuk menampilkan dialog box. Nah, ini mau untuk memanggil Java dari library.
Selanjutnya kita membuat nama program dengan public class data. Selanjutnya kita membuat static frame, yaitu membuat frame baru dengan nama data tiket. Dan di bawahnya kita membuat table baru dalam frame, yaitu dengan input static table. Dan di sini kita akan mendeklarasikan scroll pada table, yaitu menggunakan static scroll panel scroll. Ini selanjutnya static label delete untuk mendeklarasikan label delete dengan teks kode sheet yang diingin dihapus. Ini teks yang akan dihapus. Selanjutnya ini ada mendeklarasikan objek text input dan mendeklarasikan button delete. Selanjutnya sini kita akan membuat function prosedur, yaitu dengan static code prosedur. Selanjutnya kita akan memanggil prosedur frame, yaitu dengan perintah ini, dan memanggil prosedur tampilan menggunakan perintah ini juga tampilan. Dan selanjutnya juga run digunakan untuk memanggil proseduran. Selanjutnya ini kita akan membuat prosedur frame, yaitu mengatur tampilan frame ini, static code frame. Ini ada inputan frame add delete, frame add exit, hapus, frame add scroll, yaitu untuk menambahkan frame pada tampilan tersebut. Nah, di sini ada ukuran table ketika membuat letak frame berada di tengah ketika program dijalankan. Ini ada frame set visible untuk mengatur output agar objek frame dapat ditampilkan. Terus ini ada seed bounds, yaitu menentukan posisi objek dalam frame dan menentukan lebar dan tinggi objek dalam menggunakan koordinasi X dan Y. Di sini ada delete seed bound, ini posisinya X 300, Y 200, lebarnya 20, tingginya ya. Oke. Ini ada text sheet, ini udah kelihatan semua. Dan hapus seed bound. Selanjutnya di sini kita akan membuat prosedur tampilan yang bersitable menggunakan static code tampilan. Dan di sini menggunakan database default table model table ini untuk mendeklarasikan kelas yang digunakan untuk memberikan header. Ini kita akan menambahkan kolom judul file, column, dan table dengan table add column. Yang kedua, table add kolom tanggal untuk menambahkan tanggal, table add kolom jam dengan kolom jam, table add kolom periode, dan seterusnya dengan sampai ada. Dan ini table setder untuk menentukan model pada table. Selanjutnya try digunakan untuk mencari dan menangkap kesalahan pada saat menginput data. Ini ada connection tone dengan new koneksi, get connection, statement tone, create statement untuk membuat statement baru. Ini ada result
result, set, res, dan execute query untuk mendefinisikan untuk mendapatkan data dengan eksekusi query. Di sini ada select from untuk tiket nanti kita akan membuatnya. Ini ada well, press next, itu untuk melakukan perulangan terhadap data yang sudah didapatkan dari hasil query. Di sini ada table row, itu untuk menambahkan baris data pada table, termasuk menambahkan judul film, tanggal, jam, theater, sheet, dan harga. Itu semuanya untuk menambahkan baris data pada kolom tersebut. Selanjutnya nah di sini ada catch example X, yaitu menangkap error yang terjadi pada program. Dan Junction Pen and Show Message Dialog itu menampilkan kode error yang terjadi jika ada kesalahan input. Nah di sini kelihatan nih, nanti kalau ada input nanti kodenya akan menampilkan data yang tersebut. Nah selanjutnya ada static code run, yaitu membuat proseduran MDC aksi untuk button. Dan hapus add action listener, new action listener untuk menambahkan pivot mouse pada button delete. Jadi ini untuk menambahkan pivot ya, pivot mouse pada button delete. Selanjutnya ini ada public code action format, itu menambahkan aksi yang akan dilakukan jika button delete diklik. Selanjutnya try, itu digunakan untuk mencari atau menangkap kesalahan dalam program. Di sini ada ini connection, new koneksi get install, statement statement untuk membuat statement baru, result rest, from explicit get text, ini mendefinisikan untuk mendapatkan data dengan eksekusi query. Selanjutnya ini ada if press next, if exit and get text equals let get string sheet. Dan execute update, ini di respon get yourself that. Ini ada frame set visible, itu untuk mengatur output agar objek frame tidak ditampilkan. Ada file. Dan prosedur untuk membuat function prosedur. Text dot set text untuk mengatur teks kosong agar bisa diinput. Get exception X, itu untuk menangkapkan kesalahan atau error yang terjadi tanpa menampilkan kode error. Ini ada sistem print, yaitu data tidak terhapus. Plus exget message, itu menampilkan kode error dan pesan data tidak terhapus. Coba kita compile. Nah, ini ada flash compile. Lalu setelah compile data, kita langsung ke input. Nah, yang pertama itu kita ada import Java Xswing, yaitu gunanya untuk memanggil Java Swing dari library Java untuk membuat tampilan dialogbox. Lalu di sini juga ada import Java SQL untuk memanggil Java SQL dari library Java untuk mendukung akses dan pengolahan data dalam database.
Nah, gunanya di sini itu semuanya itu untuk memanggil Java, tapi gunanya itu masing-masing, yaitu ada yang untuk perancangan user interface dengan event, ada lagi untuk proses inputan dalam sebuah program, dan import Java X-Swing Table Default Table Model, yaitu untuk memanggil Java Swing Table dari library Java untuk membuat tampilan table dengan settingan default table. Nah, selanjutnya kita ada public class input. Yang pertama itu ada static gframe, yaitu gunanya untuk membuat frame baru. Nah, di sini ada static gtable, yaitu untuk membuat table baru dalam frame. Lalu ada static gscroll panel untuk mendeklarasikan scroll pada table. Di sini juga ada static glabel judul untuk mendeklarasikan label kode dengan teks tiket bioskop. Lalu ada static glabel judul film untuk mendeklarasikan label nama dengan teks judul film. Ada juga glabel tanggal untuk mendeklarasikan tanggal, glabel jam untuk mendeklarasikan jam, dan selebihnya. Lalu di sini kita juga ada static gText file, yaitu gunanya untuk mendeklarasikan objek teks input untuk judul film. Dan di sini kita juga ada static gText file tanggal untuk mendeklarasikan objek teks input tanggal. Ada juga untuk jam, teater, seat, dan harga, tinggal disesuaikan. Di sini juga ada static jbutton simpan untuk mendeklarasikan button simpan, dan static jbutton lihat data untuk mendeklarasikan button lihat data. Lalu ada public static void main, yaitu gunanya untuk memanggil metode main. Lalu ada untuk frame, perintah yang digunakan untuk memanggil prosedur frame. Lalu ada aksi untuk prosedur aksi, dan isi untuk prosedur isi. Lalu di sini ada static void frame, yaitu untuk membuat prosedur frame untuk mengatur tampilan frame. Juga ada frame set size untuk mengatur frame dengan lebar. Di sini kita pakai lebar 500 dan tinggi 250. Lalu ada frame set location relative to untuk membuat letak frame-nya ada di mana. Lalu ada frame set resizable, yaitu untuk menjudulkan film, mengaktifkan tombol maximize di frame optional, dan frame set visible. Lalu juga ada frame set layout untuk menentukan layout frame. Dan di sini kita ada frame add judul, yaitu untuk memasukkan label judul. Dan di sini tuh gunanya itu untuk memasukkan label semua, tinggal disesuaikan aja untuk judul film, tanggal, jam, teater, seat, dan juga harga. Dan kalau frame add text judul film, yaitu untuk menambahkan frame inputan judul film. Ada frame add text tanggal, menambahkan frame inputan tanggal. Lalu ada untuk jam, teater, seat, dan juga harga. Di sini juga ada frame.add simpan untuk memasukkan button simpan ke dalam frame. Frame add lihat data untuk memasukkan button lihat data ke dalam frame. Dan ada frame add scroll untuk menambahkan gframe scroll pen yang telah dideklarasikan sebagai scroll. Dan di sini kita ada set bounds untuk menentukan posisi objek di dalam frame dan menentukan lebar dan tinggi objek dengan menggunakan koordinat X dan Y. Dan set bound ini tuh gunanya tuh untuk mengukur gitu. Ini ukuran itu sesuai yang kita mau. Di sini kita ada judul set bounds, kita pakai ukuran posisi X-nya 10, posisi Y-nya 140, lebar 20, dan tinggi. Lalu ada juga untuk judul film, dan set bounds, ada untuk tanggal, jam, teater, set, dan harga. Dan ukurannya ini kita tentukan sesuai apa yang kita mau. Di sini lalu kita ada TXT judul film, dan set bounds. Ini sama untuk menentukan ukuran juga, dari TXT tanggal, TXT jam, teater, set, dan harga. Dan di sini kita untuk menyimpan setbound-nya itu simpan .setbound, ada ukurannya juga. Lalu lihat data .setbound juga ada ukurannya. Itu sesuai yang kita mau aja ukurannya seberapa. Lanjut. Dan di sini kita ada static void isi. Nah, ini tuh gunanya untuk membuat prosedur isi yang berisi table. Di
Di sini ada connection con untuk mendeklarasikan connection dengan variabel con. Lalu ada statement st untuk mendeklarasikan statement dengan variabel st. Ada result set res untuk mendeklarasikan result set dengan variabel res. Dan di sini ada default table model gunanya untuk mendeklarasikan kelas yang digunakan untuk memberikan header dan data pada kolom dan baris tabel. Nah, di sini tuh ada lagi untuk menambahkan kolom-kolom. Nah, di sini tuh ada table.addColumn, judul film untuk menambahkan kolom judul ke table. Lalu ada yang untuk tanggal, jam, theater, seat, dan harga. Lalu ada table.setModel untuk menentukan model pada table. Lalu di sini ada try digunakan untuk mencari atau menangkap kesalahan. Nah, di sini ada class for name untuk menentukan driver database. Ada juga conDriverManager.getConnection itu untuk mengatur koneksi database-nya. Ada st-nya yang con.createStatement untuk membuat statement baru. Res st_executeQuery untuk mendefinisikan mendapatkan data dengan eksekusi query-nya. Sini juga ada while res.next untuk melakukan perulangan terhadap data yang sudah didapatkan dari hasil query-nya. Dan di sini untuk menambahkan baris data pada table kita bisa pakai table.addRow, lalu menambahkan baris data pada kolom judul file dengan res.getString judul film. Lalu kalau untuk tanggal, jam, theater, seat, dan harga bisa disesuaikan, tinggal diganti judul-judulnya apa aja yang kita mau. Dan di sini ada charge class not found exception. Ini untuk menangkap error yang terjadi pada program apabila ada keeroran di program. Nah, ini yang gunanya untuk menangkap keeroran tersebut. Lalu ada gOptionPane.showMessageDialog. Ini untuk menampilkan kode error yang terjadi. Di sini juga ada static void aksi untuk membuat prosedur aksi yang berisi aksi untuk button. Dan simpan.addCacheListener untuk menambahkan event mouse pada button simpan. Dan untuk menambahkan aksi yang akan dilakukan jika button delete diklik, itu kita bisa pakai public void action performed action event. Nah, di sini ada lagi try yang tadi yang digunakan untuk mencari atau menangkap kesalahan. Lalu ada connection koneksi, yaitu digunakan untuk perintah update pada database untuk menampilkan judul. Di sini juga bisa disesuaikan seperti tadi, ada judul, tanggal, jam, theater, seat, dan harga juga. Dan di sini gOptionPane.showMessageDialog itu untuk menampilkan pesan jika data berhasil disimpan. Lalu ada CatchExceptionX untuk menangkap kesalahan error seperti yang tadi. Dan System.errprint ada menampilkan kode error dan pesan data tidak tersimpan. Nah, setelah dibuat koneksi data input dan yang sudah teman-teman saya jelaskan, lalu kita compile input dan void main string. Lalu oke. Dan akan keluar seperti ini. Tampilan ini sesuai yang tadi kita masukin. Tulis judul film. Ya, judul filmnya kita tulis apa tuh? Para pencari. Para pencari batu. Tanggalnya 12 Malam banget ya, Pak, jam 11. Harganya 35.000. Lalu setelah itu kita simpan. Nah, ada dialog message-nya, data berhasil disimpan. Lalu kita lihat data tiketnya. Dan muncul seperti ini. Tada! Jika ingin menambahkan data lagi, ini silang. Ini hapus.
bisa diinput lagi ya. Malaikat baik. Sabar ya, laptopnya agak nge-lag. Oke. Jadi kalau mau bikin data lagi, kita harus input lagi satu-satu ya. Udah semua. Klik simpan lagi. Simpan, ada dialog message-nya lagi. Data berhasil tersimpan. Klik OK. Data tiket. Tada, ada lagi datanya. Jika kita ingin menghapus, jika kita ingin sheet yang ingin dihapus, kita lihat kode sheetnya ini, lalu kita ketik contoh 24 A. Delete. Dialog message-nya, data Dan berhasil data terhapus. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.